Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini ya, kita lakukan doa dulu ya. Untuk ketua kelasnya boleh dipimpin berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai hari ini ada yang tidak masuk? Ada Bu. Siapa? Asep. Asep nggak masuk. Iya. Kenapa Asep nggak masuk? Itu Bu, ada suratnya di meja Ibu. Oke, Asep hanya hari ini yang tidak masuk ya? Iya, Bu. Oke, baik. Gimana anak-anak keadaannya hari ini, sehat? Sehat, Bu. Oke, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya, untuk selalu pakai masker dan juga cuci tangannya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait ketenaga kerjaan. Dan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran kali ini adalah diharapkan nanti semuanya dapat memahami terkait ketenaga kerjaan dan juga dapat membedakan antara tenaga kerja, angkatan kerja, dan juga dengan nanti pengangguran ya. Oke, sebelum itu kita akan masuk kepada peta konsepnya terlebih dahulu. Jadi biar lebih memahami ya konsep ketenaga kerjaan. Jadi terdapat 5 Oke, ya. Yang pertama adalah ketenaga kerjaan. Ada juga tenaga kerja. Kemudian ada penduduk. Terus ada juga yang namanya kesempatan kerja dan angkatan kerja. Oke, kita akan bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama terkait dengan ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ya, di mana ketenaga kerjaan itu merupakan segala sesuatu yang mengatur permasalahan terkait ketenaga kerjaan ya, dimulai dari sebelum masa kerja, selama masa kerja, dan sesudah masa kerja. Nah, apa itu sebelum masa kerja? Jadi sebelum masa kerja itu contohnya adalah ketika magang dan ketika adanya informasi lowongan kerja. Kemudian selama kerja itu berkaitan dengan gaji, dengan tunjangan, dan juga dengan fasilitas kesehatan untuk pekerja. Kemudian sesudah masa kerja itu adalah di mana setelah pensiun biasanya terdapat dana pensiun, terus juga adanya juga tunjangan hari tua dan sebagainya. Ya, jadi dapat disimpulkan untuk ketenaga kerjaan adalah segala sesuatu hal yang mengatur permasalahan ketenaga kerjaan. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kita lanjut kedua, yaitu terkait tenaga kerja. Ya, untuk tenaga kerja sendiri merupakan seseorang atau individu yang sudah mampu atau siap untuk bekerja ya, untuk melakukan kegiatan produksi baik barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun masyarakat. Ya, itu pengertian menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Terdapat 4 jenis-jenis tenaga kerja, teman-teman. Di sini untuk jenis-jenisnya, yang pertama itu ada berdasarkan sifat. Sifat ya, berdasarkan sifat itu ada 2 ya, itu adalah sifat jasmani
dan rohani. Yang dimaksud dengan sifat jasmani adalah tenaga kerja yang biasanya lebih menggunakan fisik dalam kegiatan bekerjanya. Contohnya adalah misalnya kuli bangunan atau mungkin tukang bangunan ya. Kemudian untuk yang rohani itu adalah kegiatan kerja yang biasanya untuk keseharian kerjanya menggunakan ide atau pikiran, misalnya adalah seorang konsultan. Oke ya. Yang kedua adalah menurut kualitasnya. Menurut kualitasnya di sini dibedakan menjadi 3, yaitu ada tenaga kerja terdidik, terlatih, tidak terdidik, dan terlatih. Terdidik maupun tidak terlatih. Contoh tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang sebelumnya sudah mendapatkan pendidikan ya sebelum memulai pekerjaan. Contohnya adalah dosen dan juga dokter. Terus untuk yang terlatih biasanya bisa teman-teman temukan contohnya itu adalah pada buruh pabrik ya. Kemudian untuk tidak terdidik dan tidak terlatih artinya tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan ataupun tidak memiliki pengetahuan. Bisa kita temui di kehidupan sehari-hari, contohnya adalah tukang parkir ataupun mungkin tukang kuli panggul ya. Dengan konsep ketenaga kerjaan, nah, penduduk sendiri memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap ketenaga kerjaan. Karena semakin tingginya penduduk, maka nanti akan mempengaruhi yang pertama adalah tenaga kerja. Kemudian akan mempengaruhi yang namanya pengangguran. Nah, untuk penduduk sendiri yang termasuk dalam tenaga kerja ya, itu nanti akan digolongkan berdasarkan usia. Tenaga kerja yang produktif itu usianya antara 15 tahun sampai 64 tahun. Sedangkan tenaga kerja yang tidak produktif itu usia dari 0 sampai 14 dan juga usia yang lebih dari 64 tahun. Ya, kemudian kenapa ada pengangguran? Nah, di sini jika penduduk kita semakin banyak, sedangkan kesempatan kerjanya sedikit, maka nanti akan mengakibatkan yang namanya pengangguran. Artinya tidak mendapatkan kesempatan kerja atau mungkin belum mendapatkan kesempatan kerja. Oke, nah untuk kesempatan kerja, ya ini adanya seseorang ya, adanya peluang antara pekerjaan dan juga penduduk. Jadi kesempatan kerja ini di mana orang-orang mencari ya lowongan pekerjaan apakah akan sesuai dengan basicnya atau tidak. Ya, jadi nanti kesempatan kerja ini bisa digolongkan menjadi kesempatan kerja untuk usia-usia tertentu dan juga memiliki klasifikasi tertentu. Nah, kemudian untuk angkatan kerja, yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah nanti adanya ya di mana di sini semua ketenaga kerjaan itu memiliki yang namanya angkatan kerja, baik dalam nanti untuk kegiatan produksinya, konsumsinya, itu semua nanti akan mempengaruhi bagaimana angkatan kerja. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk materi kita? Cukup, Bu. Oke, cukup ya. Karena waktu kita tidak banyak, jadi untuk tugasnya Ibu berikan tugas di rumah saja. Ya, untuk tugasnya itu adalah tugas kelompok. Jadi sudah Ibu buatkan sesuai absen ya. 1 sampai 5, kemudian 6 sampai 10 dan seterusnya. Nanti tugas dari masing-masing kelompok adalah menyebutkan satu permasalahan ketenaga kerjaan ya, kemudian dijelaskan. Nah, untuk di pertemuan berikutnya nanti akan dipresentasikan dan dimintain kesimpulan. Oke, untuk tugasnya sudah jelas? Jelas, Bu. Oke, kalau gitu karena kita sudah selesai ya, jadi untuk materinya sampai di sini, maka dapat disimpulkan dari pembelajaran kita hari ini bahwa untuk
ketenaga kerjaan itu memiliki pengaruh yang sangat besar ya dalam perekonomian Indonesia. Jadi nanti akan teman-teman lebih tahu lagi terkait pengaruhnya ya untuk di pertemuan berikutnya. Kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu rasa pertemuan kita hari ini sudah cukup ya. Kalau gitu Ibu ucapkan terima kasih, jangan lupa jaga kesehatannya dan tetap semangat belajarnya. Oke, kalau gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.